Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-jum'ata min bainil ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kuliah subuh kita bidang ilmu tasawuf dengan menggunakan kitab Penawar Hati. Masih pada pasal yang ketiga, yaitu tentang lisan atau lidah. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang menjaga atau memelihara lisan atau lidah kita. Yang pertama dari berdusta atau berbohong. Hari ini kita masuk yang kedua, menjaga lisan dari ghibah. Ghibah atau mengumpat atau bergunjing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsm. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering mendengar masalah ghibah. Nah, masalah ghibah itu sudah sering dibahas oleh para guru, para ustadz, para ulama. Tapi perlu kita ulang-ulang juga karena ghibah ini adalah salah satu dosa lisan yang mungkin agak berat untuk menghindarinya. Pertama kita masuk kepada apa itu definisi dari ghibah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakruh. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Qala in kana fihi ma taqul faqad tabtah wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian baginda berkata, engkau menyebutkan tentang saudaramu, tentang diri saudaramu dengan apa-apa yang tidak disukainya, tentang sesuatu yang tidak disukainya. Kemudian para sahabat berkata, bagaimana pendapatmu jika yang saya sebutkan itu benar terdapat pada saudara itu? Nabi berkata, jika apa yang engkau katakan itu benar adanya pada orang tersebut, maka engkau disebut berghibah. Jika tidak, maka engkau sudah memfitnahnya atau berkata dusta tentangnya. Jadi itu definisi dari ghibah. Menyebutkan orang lain, menceritakan orang lain yang tidak disukainya. Yang tidak disukai itu apa tuh? Tentu keburukannya,
aibnya, kesalahannya, kekurangannya. Jadi dari itu dipahami bahwa memperkatakan atau menceritakan orang lain yang disukainya tidak ghibah. Menceritakan sesuatu yang membuat hatinya senang, menceritakan kelebihannya, menceritakan kesolehannya, kedermawanannya, kepemurahannya. Ada. Pokoknya yang bersifat kebaikan. Itu tidak ghibah. Tidak. Jadi kan ada lo kadang-kadang iko sabana iko yubana ko. Iya, dan diceritakan kok ndak ada kok yubana. Itu nan ghibah nan yubana. Kalau indah ada kita mengada-ada itu namanya fitnah. Di dua-duanya dilarang baik itu ghibah maupun fitnah. Di hadis itu sahih riwayat dari Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad dan Ad-Darimi, banyak yang merawikan hadis itu. Jadi itu definisi dari ghibah dalam hadis. Nabi sendiri yang mendefinisikan. Kemudian dalam Al-Quran tadi Ambo sudah bacakan ayat yang berkaitan dengan ghibah, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menghibah sebahagian kamu, janganlah menghibah sebahagian kamu sebahagian yang lain. Apakah suka salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu tidak menyukainya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha pengasih. Di surah Al-Hujurat ayat 12. Ini ayat yang melarang, yang membahas ghibah secara nyata, secara terang-terangan. Wala yaltab, janganlah menghibah. Di orang yang menghibah saudaranya itu seolah-olah memakan daging saudaranya yang sudah mati. Makan daging jenazah mayit. Kenapa menghibah seseorang itu diserupakan atau dianalogikan dengan memakan daging orang yang sudah mati? Karena saudara kita yang dighibah itu tidak tahu kita yang menghibahnya. Dia seolah-olahnya orang mati. Daging bangkai itu dagingnya dimakan oleh sesuatu, pastinya tidak tahu siapa yang makan, ya. Seperti itu juga orang yang dighibah yang tidak tahu bahwa dia sedang dighibah. Jadi artinya apa? Orang yang mati dia tidak bisa membalas. Kita bebas menghibah dari kejauhan. Kemudian sabda Rasulullah SAW, iyyakum wal ghibah, fa innal ghibata asaddu minaz zina. Qila lahu kaif? Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi. Wa inna sahibil ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Jauhilah ghibah. Sesungguhnya ghibah itu lebih dahsyat atau lebih berbahaya dari zina. Kemudian dikatakan kenapa ghibah itu lebih berbahaya dari zina? Nabi berkata, sesungguhnya seorang laki-laki yang berzina kemudian dia bertobat, lalu Allah menerima tobatnya. Tetapi seseorang yang menghibah orang lain, Allah tidak mengampuni baginya kecuali setelah orang yang digibah tadi memaafkannya. Ibarat ya. Dia ya.
Jadi dulu ada satu cerita, seseorang yang menghibah atau memfitnah seorang ulama, kemudian nyotobat, sadar, makanya menemui ulama tadi minta maaf. Ulama tadi sebelum memberi maaf diperintahkan dulu orang tadi diagih dulu kapeh satu kantong plastik. Jadi coba sepanjang jalan tebarkan kapeh kau. Sebarkan kapeh kau sepanjang jalan. Lah habis kapeh tadi sadonya datang balik menemui ulama tadi. Lah habis kapeh tadi disebarkan sudah. Kini tolong kutip balik kapeh nala disebarkan tadi. Bagi kira-kira kapeh yang ditabangkan seketek-seketek itu lah dibawa angin mungkin kemarin dah. Kini kutip balik. Itu pelajaran dari ulama tadi. Artinya perkataan yang sudah keluar tadi itu sama jo kapeh tadi itu. Ya ndak bisa menariknya balik. Itu mangkoe pepatah Melayu mengatakan terlajak perahu boleh diundur, tapi kalau terlajak mulut, terlajak kata, ndak bisa ditarik balik. Jadi itu bahaya dari ghibah. Kemudian ada ghibah itu yang dibolehkan. Ghibah itu dosa juga kadang dosa besar. Tapi ada loh kecualinya ada loh. Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan ada 6 macam ghibah yang dibolehkan. Yang pertama, mengadukan tindak kezaliman kepada penguasa. Ada orang yang menzalimi awak, kita melaporkan ke polisi. Itu kita melaporkan itu pasti kita menyebutkan kesalahan orang lain, betul? Itu ghibah. Tapi itu dibolehkan. Jadi kalau di Malaysia itu banyak sangat lumrah itu orang kalau seseorang itu haknya diambil orang lain, capek melapor ke polisi. Nah, pengaduan rakyat itu diterima. Tidak ada perbedaan di antara warga negara itu. Kalau di negara kita kadang-kadang payah panjang urusannya payah biarlah. Jadi kalau di Malaysia istilahnya main saman, nanti saya saman kau nanti ya. Jadi kalau hak awak itu diambil orang, bila kita melaporkan, saya saman sekian. Di pengaduan itu walaupun rakyat rakyat jelata, rakyat bawahan tetap pengaduannya diterima. Kalau kita kadang-kadang onda kita hilang, kita melapor, panjang lo urusan ini kadang-kadang piti keluar lo jauh-jauh kadang-kadang. Di pada itu biarlah indah. Itu yang pertama, mengadukan tindak kezaliman. Kita dizalimi, kemudian kita melapor ke penguasa, pasti kita menyebutkan siapa pelakunya dan perbuatannya itu adalah suatu kesalahan, suatu aib. Itu dibolehkan. Yang kedua, meminta pertolongan kepada orang lain untuk menghilangkan perbuatan mungkar dari seseorang agar kembali kepada jalan yang benar. Jadi contoh seperti itu juga kita di masyarakat ada orang yang menzalimi kita tidak melapor ke polisi tapi kita minta tolong ke nenek mama contohnya, tolong dinasehati itu, kita sama-sama badun sana nyolah talampau bana balabihan bana seolah-olah lurah ndak babatu, seolah-olah anau ndak basaga, Jadi kita laporkan ke yang lebih tua di kampung siapa mama kita, nenek mama contohnya. Kita sabuikan nama orangnya, kita sabuikan perbuatannya, itu juga dibolehkan.
Yang ketiga, meminta fatwa dari seorang mufti, juga berkaitan dengan kezaliman tadi juga. Kita datang ke seorang mufti. Contoh kini seorang istri merasa haknya tadi tidak dipenuhi oleh suaminya, minta pendapat kepada mufti. Itu boleh. Begini yang perlakuan suami saya kepada saya. Bagaimana ini dari segi hukum agama, wahai mufti. Yang keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan. Contohnya tuh seperti menceritakan atau menyebutkan kualitas dari sanad hadis. Di hadis itu perawinya itu kualitasnya berbeda. Ada yang hafalannya kuat, ada yang hafalannya lemah, ada yang akhlaknya terpuji, ada yang kurang terpuji. Dalam merawikan hadis itu perlu disebutkan. Bagaimana hadis kok dhaif? Karena perawinya kok seorang yang palupo, contoh. Kalau yang merawikan satu hadis itu orangnya palupo, pelupa, maka hadisnya menjadi hadis dhaif, tak sahih. Atau contohnya, Abu baca dulu di kitab, seorang perawi hadis itu kalau pernah nampak beliau, mohon maaf, buang air berdiri, itu juga hadis menjadi hadis dhaif. Boleh laki-laki itu kencing berdiri, boleh, tapi makruh, lebih baik duduk. Boleh, tetapi kalau merawikan hadis itu membuat satu kekurangan, satu kecacatan. Jadi hadis itu memang sangat teliti para perawi itu mencari dari segi kualitas para perawi tadi itu. Kemudian juga mungkin mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan, apa itu contoh yang lain, ada di masyarakat itu seorang yang sifatnya menipu contohnya. Nah, ini pun ada enggak di media sosial itu disebarkan ke fotonya. Ini orang ini pernah datang ke kampung kami, dia pernah melakukan penipuan. Diberitahu ke masyarakat, tujuannya adalah untuk agar masyarakat berhati-hati, berwaspada. Itu ghibahnya tuh, tapi ghibah yang dibolehkan. Kemudian membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ada seseorang yang terang-terangan buat maksiat, yang kita bicarakan adalah maksiatnya, bukan pribadinya, juga dibolehkan. Kemudian yang keenam, menyebut orang lain yang dengan sebutan yang sudah dikenal, yang berkaitan dengan kekurangan fisiknya. Contohnya si Umar yang buta atau yang tuna netra. Nah, tuna netra itu kan satu kekurangan tuh kan. Nah, jadi untuknya dikenal si Umar banyak gitu. Umar yang mago, itu Umar yang tunanetra, itu dibolehkan. Jadi itu 6 ghibah yang dibolehkan oleh syara. Kenapa dibolehkan? Karena satu tujuan, yang tanpa ghibah, tanpa menyebutkan orangnya, maka tujuan tadi tidak tercapai. Selain dari itu tidak dibenarkan ghibah itu. Jadi memang kalau laba kumpul-kumpul gitu enggak, laba 2, laba 3, kadang-kadang tanpa disadari kita terpeleset, tergelincir. Jadi mudah-mudahan kita disiko enggak ada. Ya, mudah-mudahan kita, insya Allah kita disiko elok sadonya enggak. Jadi semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga kita, melindungi kita dari berbuat ghibah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dulu berkaitan dengan mengumpat atau ghibah.